Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai wadhihud dalalah. Namun sebelum kita belajar mengenai materi kita yang baru hari ini, kita akan berdoa bersama-sama agar apa-apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Nawaitu ta'aluma li ridhallahi ta'ala wa izalatil jahli wa ihyaiddin. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik sekalian, sebenarnya Ghairu Wadi Khodalala ini merupakan satu tema besar dengan materi kita sebelum UTS, yakni Wadi Khodalala, di mana ini membahas mengenai penunjukan terhadap dalil itu sendiri. Kemudian di dalam Ghairu Wadhihud Dalalah, hari ini kita akan mengenal apa itu Ghairu Wadhihud Dalalah atau pengertian dari Ghairu Wadhihud Dalalah. Kemudian kita juga akan membahas bentuk kalimat dari Ghairu Wadhihud Dalalah, baik berupa khofi, muskil, mujemal maupun mutasabih. Nah, tentu kalian masih bingung ya mengenai apa itu khofi, muskil, mujmal, dan mutasyabih karena ini merupakan term atau definisi yang berbahasa Arab, tetapi tenang saja kita akan membahas sedikit demi sedikit pada materi kali ini. Lanjut, saya mengambil dari Usul Fiqh Abdul Wahab Khalaf mengenai pengertian dari ghairu wadhihud dalalah. Ghairu wadhihud dalalah. Ghairu ini artinya tidak ya. Wadhihud dalalah, wadhih artinya jelas. Dalalah penunjukan. Artinya ghairu wadhihud dalalah adalah penunjukan yang tidak jelas. Nah, maksudnya apa? Minan nusus dari nas-nas. Nas-nas di sini baik berupa Al-Qur'an maupun hadis. Wahwa adalah mayadillu 'alal muradu minhu binafsihi siyaqah. Sesuatu yang tidak termasuk maksudnya di dalam siyaqahnya. Maksudnya di sini, siyaqah di sini adalah pernyataan dari lafaz itu. Jadi sesuatu yang dimaksudkan ini biasanya di luar dari apa yang dinyatakan di dalam lafadznya. Bal yusawqifu fahmul muradu minhu alal amrun kharijihi. Tetapi dia akan yusawik, akan berhenti fahmul murad, pemahaman dari pemaksudan dari lafaz itu alal amrun kharijihi dengan cara perkara yang ada di luar dari lafaz itu. Jadi memang ketika di dalam materi ghairu wadhihud dalalah kita akan membuka baik itu pintu ijtihad maupun nas-nas yang berkaitan dengan lafaz tersebut seperti itu. Lafaz penunjukan lafaz tersebut seperti itu. Jadi memang diperlukan. Ini. Kemudian ingkana yuzalul khawaihi bil bahsi wal ijtihad fahuwa al khafi awil muskil. Apabila dia ini masih khufaihi itu masih bersembunyi, masih tersembunyi ketika kita melitinya di dalam sebuah ijtihad. Nah, ini bisa disebut dengan khafi atau muskil. Nah, kalau atau berarti dari dua kata ini baik itu khofi maupun muskil ini mereka memiliki kesamaan ya. Tetapi kesamaannya apa? Nanti kita akan perjelas pada perincian penjelasan baik antara khofi dan muskil itu. Kemudian wa in kana la yuzalul khawaihi illa bil istifsari min syari nafsi fa wal mujmal. Dan apabila dia ini masih bersembunyi saja di dalam lafaz itu kecuali dia ini ada penafsiran dari syari, dari syari di sini nas yang lainnya ya baik Al-Qur'an maupun hadis binafsin fa wal mujmal, maka dia akan disebut sebagai mujmal. Wa in kana la sabilun ila izalatil khawaihi aslan fahwal mutasyabih. Nah, kalau jalannya ini masih saja tetap bersembunyi aslan dan asli, nah dia ini berarti permanen ya bersembunyinya, ini disebut sebagai mutasyabih. Jadi dari pengertian ini adik-adik semuanya kita bisa melihat bahwa ghairu mutasyabih ini ada 4 model. Yang pertama ada al-khafi, kedua ada al-muskil, yang ketiga ada al-mujmal dan mutasyabih. Dan tentunya mereka punya tobakoh atau tingkatan yang berbeda-beda yang nanti kita bisa simpulkan setelah kita mendapatkan penjelasan mengenai masing-masingnya.
Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai apa itu khofi. Terlalu cepat saya. Oke. Apa itu khofi? Khofi ini kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah tersembunyi. Seperti itu. Khofi tersembunyi. Yang mana ketika tersembunyi maka dia bentuknya tidak jelas. Oke. Oke, kok dimatikan lampunya yang ini tidak terang. Oke. Maaf saya pause sebentar tadi. Oke. Nah, setelah tersembunyi dan tidak jelas, lafaz yang menunjukkan, maka secara istilah dia disebutkan sebagai lafaz yang menunjukkan artinya, tetapi dia dapat menjadi samar karena terdapat hal lain yang merubahnya. Jadi memang kalau seumpama secara arti, dia ini masih jelas ya pada lafaznya itu, tetapi dia ini masih dikatakan belum jelas karena memang dia bisa diartikan lain-lain seperti itu. Oleh karena itu dia butuh pemahaman yang mendalam untuk memahaminya. Untuk agar adik-adik semuanya tidak bingung, maka akan saya berikan contoh. Ini ada Al-Maidah ayat 38. Asariku, oke, saya salah pencet. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'un bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Oke. Yang kita garis bawahi di sini adalah asariqu wasariqatu, yang mana diartikan sebagai asariqu adalah pencuri laki-laki, wasariqatu adalah pencuri yang perempuan. Kalau kita memahami mengenai mencuri ini kan sesuatu perbuatan yang dilarang, yang mana seseorang mengambil barang milik orang lain di luar pengetahuan orang yang barangnya sedang diambil itu, iya kan? Oke, artinya kalau kita hanya mengkotakkan asariku asarikotu hanya sebuah pengambilan tanpa diketahui orang lain, ini sifatnya tidak akan sampai kepada hal-hal seperti perampokan ataupun apa ya? Perampokan dulu lah ya. Kalau seumpama seseorang merampok, ini kan jelas seseorang yang dicuri, seseorang yang dirampok ini tahu bahwa barangnya dirampok. Seperti itu kan. Tetapi karena memang dia rame-rame si perampoknya ataupun memiliki sajam, maka si korban ini tidak berani. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Nah, inilah yang didalami di dalam al-khofi ini. Apapun jenisnya, ketika seseorang ini mengambil barang milik orang lain, baik itu secara zahir si korban ini tahu maupun batin seseorang ini tidak tahu bahwa barang tersebut dicuri, nah maka sama hukumannya waqta'u aydiyahuma, potonglah keduanya, potonglah tangan dari keduanya, baik asarikotu asarikotu, baik asariku maupun asarikotu, tidak mengenal gender di dalamnya, seperti itu ya. Jadi memang pemahaman dari khofi ini seperti itu, jelas di dalam nususnya, jelas di dalam ayatnya, jelas di dalam lafadznya, konteksnya adalah asariku pencuri, seperti itu, wasarikotu pencuri wanita, seperti itu, pencuri dengan gender wanita, seperti itu. Tetapi masih perlu pendalaman, bagaimanakah prakteknya di dalam lapangan, seperti apakah hal-hal yang bisa dijatuhi hukuman potong tangan ini, seperti itu. Ini adalah penunjukan dari lafaz-lafaz khofi. Kemudian yang kedua adalah al-mushkil. Mushkil ini di dalam bahasa Arab kan muskilah, artinya sesuatu yang menyulitkan. Nah, jelas ketika sesuatu yang menyulitkan di situ ada ketidakjelasan dalam perbedaan. Nah, secara istilah dia diistilahkan sebagai, diartikan sebagai lafaz yang tidak jelas maksudnya karena rumit untuk dipahami, sehingga lafaz tersebut membutuhkan qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah ini
artinya adalah tanggapan lainnya, anggapan lainnya. Kalau korina kan secara bahasa artinya anggapan ya. Anggapan apa? Anggapan lainnya yang di luar dari lafaz tersebut, ayat tersebut, ataupun hadis tersebut seperti itu. Nah, ketika tadi di awal kita menunjukkan kata au atau pada penjelasan khafi maupun muskil, ini sebenarnya kita memiliki kesamaan bahwa sejatinya baik khafi maupun muskil di dalam lafadznya atau secara zatnya itu dia termaktub. Nah, tadi kita ada asariku itu dan sini ada quru. Nah, ini tidak berubah dalam pemahamannya teman-teman. Baik di dalam bahasa Arab maupun ketika kita bahasa Indonesia kan, ya sudah maksudnya ini kuro, ya sudah, artinya adalah kuro, seperti itu. Kemudian kalau di dalam asariko itu juga ya, pencuri, ya sudah memang di dalam bahasa Arab, dia juga maksudnya adalah pencuri. Tetapi perbedaannya di sini, nah, kuro ini seperti apa? Nah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Nah, di sini jelas 3 kali kuro. Ada perbedaan di kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah mengenai pemahaman apa itu quru. Yang pertama ketika Syafi'iyah ini memahami bahwa quru ini adalah masa sucinya wanita. Jadi ketika wanita-wanita tersebut sudah ditalak, maka dia ada masa iddah, masa penantiannya. Ini adalah 3 kali quru, 3 kali masa suci. Nunggu haid kemudian suci, nunggu haid lagi kemudian suci, nunggu haid lagi kemudian suci, baru dia boleh lepas dari masa idahnya, seperti itu. Tetapi berbeda lagi dengan Hanafi. Hanafi beranggapan quru ini adalah masa haidnya, jadi tidak nunggu sucinya. Hal ini dikorinahkan ataupun diambilkan dari anggapan lain, yakni ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 280 dan hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah di nomor yang berbeda. Innamal dzalika irqun. Nah, sesungguhnya ini adalah irqun, urat atau luka, maka keluarnya istihadah. Fantadiri, maka tunggu. Ida atal uruki, maaf, ida atal quruiki, apabila datang kuruknya kamu, falatusoli. Nah, di sini sudah mulai jelas ya. Falatusoli, kuru iki berarti ketika datang kuruk di sini apa? Nggak mungkin kan masa suci falatusoli tidak boleh sholat. Maka di sini diartikan tidak datangnya kuruk ini adalah tidak apabila datangnya haid kamu, maka jangan sholat. Faida maro kuru iki, apabila telah berlalu masa kurukmu, fatohir. Nah, lagi jelasnya, tidak mungkin quru di sini diartikan sebagai suci karena perintah selanjutnya adalah fatahiri. Maka bersucilah, summa sholi, kemudian sholatlah. Ma bainal quru adalah quru. Kemudian sholatlah di antara quru dan quru, seperti itu. Ini adalah korina dari penjelasan Al-Baqarah dari 228 tersebut. Selanjutnya adalah mujmal. Mujmal ini kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang global. Nah, global artinya dia tidak rinci, seperti itu. Maka secara istilah dia diartikan sebagai lafaz yang ditunjukkan tidak sesuai dengan sigot atau pernyataannya sehingga dia membutuhkan penjelasan. Nah, penjelasannya ini lebih tinggi lagi tingkatannya dari yang sebelumnya, yakni penjelasan yang diinginkan oleh mujmal adalah penjelasan dari syara, seperti itu. Dari ayat Al-Quran ataupun hadis. Yang mana kalau kita melihat ini contohnya adalah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4. Al-Qari'ah ini teman-teman kalau di dalam bahasa Arab kemudian kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah balas dendam, pembalasan dendam seperti itu. Tetapi kalau kita membuka translate baik itu Al-Qur'an terjemah dari Kementerian Agama misalnya ataupun manapun tafsirnya, dia diartikan sebagai yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan pada ayat-ayat setelahnya Al-Qari'ah. Mal qari'ah, apa itu? Apa itu qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Apakah kalian tahu apa itu qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabasus. Hari di mana manusia itu seperti anai-anai yang bertebaran, dan situ adalah diartikan sebagai hari kiamat. Yang terakhir adalah al-mutasyabih. Mutasyabih ini sebenarnya kalau di dalam bahasa Arab artinya serupa. Serupa seperti apa? Kita tidak tahu, makanya samar. Dan akhirnya kita sulit untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu secara istilah, lafaz-lafaz atau ayat yang mutasyabih ataupun hadis yang mutasyabih yaitu
merupakan lafadz yang tidak ditunjukkan oleh lafadz itu sendiri, dan dia juga tidak ada korinahnya dan tidak ada peluang untuk mengetahui maksudnya. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran ini yang awal mulanya kita tidak tahu ya, apa sih maknanya, alif lam mim misalnya seperti itu. Kita lihat di terjemahnya, loh artinya alif lam mim juga seperti itu. Artinya apa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian alif lam ro juga diartikan sebagai alif lam ro, karena tidak ada satupun penafsir yang berani menafsirkan apa itu seperti itu. Hanya Allah yang paham maksudnya. Qaf juga seperti itu. Kemudian ada juga dari Al-Fat ayat 10 yang saya ambil di sini. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Yadun di sini. Kalau kita sebagai manusia, tentu kita tahu ya, yadun ini kan artinya tangan. Sebenarnya saya jelaskan dulu artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, di sini ada pemahaman yang masih bersifat tidak jelas untuk memaknainya, teman-teman. Yadun, tangan seperti itu. Yadullah, tangan Allah. Seperti apa tangan Allah? Kita tidak bisa menggambarkannya kan. Kalau manusia jelas, oh ini tangan manusia, jarinya ada 5, kemudian dia punya siku-siku juga seperti itu. Nah, itu tangan manusia. Kalau tangan kucing beda lagi. Oh, seperti itu tangan kucing, dia hampir mirip sama kakinya. Tangan belalang, nah beda-beda seperti itu. Nah, apalagi kalau seumpama tangan Allah, kita tidak bisa sampai pikiran kita untuk menggambarkan seperti apa tangan Allah di sini. Oleh karena itu, kalimat inilah yang dimaksud pada muskil itu. Itu ya. Kalimat inilah yang dimaksud pada mutasyabih, seperti itu, ayat-ayat mutasyabih yang mana tidak ada peluang di dalamnya untuk menafsirkan, bahkan ayat manapun tidak bisa menafsirkan seperti apa gambarannya, karena hanya Allah yang memahami maksudnya, gitu ya. Oke, maka dari situ teman-teman kita bisa melihat tingkatan dari level ghairu wadih dalalah, mutasyabih, mujmal, mushkil, dan khafi. Yang mana tingkatan terendah dari ghairu wadih dalalah, terendah di sini karena dia tidak jelas, berarti yang paling jelas di antara tidak jelas ya. Nah, itu adalah khafi. Kemudian yang paling jelas kedua di antara yang paling tidak jelas ini adalah mushkil. Kemudian dilanjutkan dengan khafi, dan yang paling mubaham ataupun yang paling tidak jelas ini adalah mutasyabih, seperti itu. Oke. Terakhir, alhamdulillah kita sudah pada slide terakhir seperti biasa. Ada satu pertanyaan bagi teman-teman sekalian. Carilah satu ayat yang mengandung khafi atau muskil atau mujmal atau mutasyabih. Karena sifatnya atau, maka kalian berhak memilih salah satu contoh dari ayat tersebut. Tetapi dengan syarat silakan kalian jelaskan kenapa kalian memilih ayat tersebut. Seperti itu ya. Baik. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Terima kasih atas pengertian dan partisipasinya. Semoga materi hari ini bisa memberikan insight baru terhadap kalian terhadap pemahaman mengenai ayat-ayat baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang selanjutnya saya harap teman-teman tidak langsung memahami suatu kandungan ayat secara tekstual sehingga kita bisa salah memahaminya. Tapi kalian masih bisa terus belajar untuk memahami dan mendalami apa maksud dan tujuan dari ayat-ayat yang bersifat tekstual tersebut dengan mendalami nas lainnya, dengan mendalami ayat ataupun hadis lainnya, dan juga ijtihad ulama salafi seperti itu.